Berikut merupakan profil lembaga dari TPA Al-Haidar. TPA Al-Haidar memiliki visi misi yang jelas. Visi dari TPA Al-Haidar yaitu terwujudnya anak-anak cerdas, sehat, dan berakhlak mulia serta bertakwa. Kemudian ada misi yang dimiliki dari TPA Al-Haidar. Pertama, memberikan pengasuhan, layanan pendidikan bagi anak usia dini. Kedua, membentuk karakter, adab, kepribadian mandiri, serta tampil dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, membiasakan berperilaku Islam sesuai adab dengan meneladani Rasulullah SAW. Yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Teman-teman ada yang masih bingung nggak tentang apa sih sistem penjaminan mutu itu? Sini aku kasih tahu. Nah, jadi sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar mutu pendidikan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan sehingga tercapainya budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Materi berikutnya ada metode pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama ada metode observasi partisipatif, di mana kita tidak hanya menjadi pengamat saja, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas program pembelajaran di TPA Al-Haidar, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih terkait sistem pembelajaran yang ada. Yang kedua ada wawancara, di mana teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui interaksi secara langsung antara peneliti dan respon dengan cara tanya jawab. Yang ketiga ada dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini memanfaatkan dokumen yang sudah ada seperti arsip, laporan, foto, rekaman video, atau dokumen tertulis lainnya. Yang keempat ada studi literatur, di mana pengumpulan data ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal, artikel, dan laporan penelitian untuk memperoleh landasan teori dan informasi pendukung. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kepala yayasan cukup berperan baik dalam menyusun kurikulum, bertanggung jawab, dan mengadakan evaluasi secara menyeluruh dalam sistem pembelajaran. Yang kedua, peran pendidik. Di TPA Al-Haidar menggunakan metode komunikasi, pendekatan, dan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan atau kriteria peserta didik. Selain itu, tenaga pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, iklim lembaga juga dirasa sangat cukup kondusif dilihat dari lingkungan belajar yang aman, tertib, kebiasaan positif, serta kerjasama harmonis antara tenaga pendidik dan peserta didik. Sebagai contoh, di TPA Al-Haidar menerapkan budaya saling menghargai, komunikasi terbuka antara guru dan siswa, serta melibatkan orang tua dalam proses pendidikan sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa. Poin yang keempat, proses pembelajaran yang terlaksana di TPA Al-Haidar baik karena tenaga pendidik mampu mengelola pematerian pembelajaran dengan inovatif sehingga mampu diterima peserta didik dengan baik. Selain tenaga pendidik menerapkan metode komunikasi, pendekatan yang disesuaikan, pendidik juga menerapkan metode praktik langsung, tanya jawab, dan mengadakan evaluasi agar dapat mengukur kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik. Dari hasil analisis, terdapat 3 permasalahan yang sedang dihadapi oleh TPA Al-Haidar. Yang pertama, kepala yayasan yang masih kurang optimal dalam memantau secara langsung. Yang kedua, tenaga pendidik kurang mengenalkan teknologi baik dalam media pembelajaran
atau memberi pemahaman tentang cara penggunaan teknologi. Yang ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai. Dari 3 permasalahan yang sedang dihadapi oleh TPA Al-Haidar, kami menawarkan solusi-solusi sebagai berikut. Yang pertama, perlunya meningkatkan peran pendidik yayasan dengan melakukan supervisi rutin dan terjadwal, baik secara langsung maupun melalui laporan berkala dari tenaga dan staf. Yang kedua, mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan panduan sederhana tentang cara penggunaan teknologi pembelajaran yang mudah dipahami oleh tenaga pendidik. Yang keempat, ajukan proposal bantuan fasilitas ke donatur, pemerintah, atau lembaga swasta yang peduli pendidikan anak usia dini. Yang kelima, optimalkan penggunaan fasilitas yang ada dengan perawatan rutin dan pemanfaatan maksimal agar tidak cepat rusak. Jadi, hasil kesimpulan dari pemaparan materi hasil observasi di TPA Al-Haidar yaitu bahwasannya TPA Al-Haidar telah menjalankan fungsi pendidikan agama dan karakter dengan baik melalui program dan pembelajaran yang interaktif. Kepala yayasan dan tenaga pendidik berperan aktif, namun masih perlu peningkatan supervisi, pemanfaatan teknologi, dan fasilitas. Dengan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan TPA Al-Haidar dapat semakin meningkatkan mutu layanan pendidikan sehingga mampu mewujudkan anak-anak yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, dan bertakwa sesuai tujuan yayasan.